Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas part terakhir mungkin ya, untuk bahas soal UM Undip, karena besok kan udah mulai ujian. Jadi pokoknya good luck buat semuanya yang mau UM Undip 2022, semoga lolos ya. Dan di part kali ini aku bakal bahas soal tentang bahasa Inggrisnya UM Undip ya. Jadi aku ngecampurin kayak beberapa soal yang emang soal asli, dan juga beberapa soal Inggris lain. Karena kan kalau soal Inggris tuh teksnya pasti beda-beda, tapi ya konteksnya sama. Misalnya kita bahas si pertanyaan di teks, terus misalnya structure-nya, grammar-nya, kayak gitu sih. Jadi ya kita membiasakan mengerjakan soal bahasa Inggris aja. Karena kalau misalnya soalnya tuh misalnya in unique-nya tuh jarang untuk sama gitu ya keluar, bahkan soal-soal ujian lain. Oke, langsung aja kita masuk pembahasannya, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya ya. Thank you. Oke guys, jadi seperti biasa aku bakal simpan link PDF-nya di description box. Kamu bisa download dulu, kamu kerjain dulu sendiri, nanti bisa tonton pembahasannya biar mudeng gitu ya, daripada kita nonton dulu tapi kita tuh nanti sama aja nggak ngerti, kayak gitu sih. Tapi terserah ya, terserah pembelajaran kamu, kalau misalnya mau langsung juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama nih, jadi ini tuh katanya soal trial ya, aku dapat dari beberapa sumber, jadi ada beberapa soalnya. Jadi sini soal pertama tuh dia nanyain vocabulary-nya ya, jadi kayak abundance-nya itu inline 10 pada si baris 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi baris terakhir itu artinya apa? Is close meaning to, itu artinya apa gitu ya. Nah, jadi kita tandain dulu aja in abundance ya, and in variety. Oke, jadi gimana tuh kalau misalnya untuk soal vocab, ya perbanyak kosakata aja ya, gak ada tips lain sih. Nah, coba kita baca dari sini. We have food in abundance and in variety. Jadi kita memiliki makanan, bla bla bla. Ini kan misalnya kita belum tahu nih apa ya. Dan beragam. Biasanya kalau beragam tuh dia lebih cocok ke kata yang banyak, ya nggak sih? Jadi abundance tuh artinya tuh adalah emang benar. Itu adalah banyak. Nah, jadi kita lihat nih, artinya apa? Kalau scarcity itu di ekonomi ada nih, kelangkaan ya, jadi langka. Barrenness, ini adalah terisolasi. Terisolasi. Kalau plethora di sini sama nih kayak si abundance, dia banyak. Disturbance itu tahu ya, mengganggu, terganggu gitu ya. Oke, kalau fertility, ini di geografi ya, kesuburan. Fertilitas gitu, subur, kelahiran. Nah, berarti yang benar adalah yang C gitu. Oke, soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 di sini tuh udah kayak masuk ke teksnya. Jadi kita coba pahami dulu aja teksnya ya. From birth to death, berarti dari atau sejak lahir sampai mati, food is a dominant factors in our life. Jadi makanan itu adalah faktor dominan di hidup kita. In a single year, setiap tahun, on a 3 meals a day basis, 3 kali makan kita gitu ya dalam sehari, most of us, banyak dari kita, eat well over 1.000 meals. Jadi kayak kebanyakan kita tuh makannya itu adalah 1.000 makanan. Gitu. We know that food we eat is necessary for our being. Jadi kita tahu bahwa makanan itu tuh berguna bagi hidup kita. We know it provides the energy. Jadi bisa menyediakan energi, terus buat kita bernapas di malam hari dan di siang hari ketika kita beraktivitas. We know too that it builds, maintains, regulates muscle and bones. Jadi kayak kita tahu juga bahwa makanan tuh membangun, menjaga, meregulasi muscles and bones, otot dan tulang kita, nerves and brain, saraf dan otak, eyes, mata, hair, rambut, and all our physical being. Jadi kayak semua bagian dari tubuh kita. But food does much more than nourish. Tapi makanan juga lebih banyak gizinya gitu ya. For most of us enjoy eating. Yang membuat kita senang, food make us feel secure and happy, lebih aman, lebih senang. We use food a link in our friendship. Kalau misalnya kita pengen makan-makan sama sahabat kita juga bikin senang gitu ya, as an expression of pleasure during our holidays. Ketika kita liburan juga itu adalah simbol kehidupan beragama juga gitu. Jadi makanan itu penting banget lah dalam hidup kita, intinya gitu ya. Food is the world's biggest business. Jadi makanan juga
menjadi bisnis terbesar di dunia, a large part of the world's work is concerned with the growing, processing, and preparation of food. Jadi lebih fokus juga ke growing, processing, pengembangan, proses, penyimpanan makanan. Lalu, in the United States, di Amerika Serikat, petani yang bekerja itu bisa memproduksi makanan cukup untuk 25 orang. Wow. But think of all people who work in the factors, the process of the food. Tapi bayangkan semua orang yang bekerja di pabrik dalam proses makanan, in the market, pasar, menjual makanan, restoran, institusi, dan rumah, menyiapkan makanan. We have food in abundance and in variety. Oke, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya teksnya panjang, kamu nggak usah artiin dari awal sampai akhir. Ini kayak biar kita memahami aja ya. Oke, berarti kita udah paham gitu ya bahwa makanan itu penting buat kehidupan kita. Oke, the word which function in social life described on paragraph. Jadi kalau misalnya ditanya function seafood di social life, di kehidupan sosial, tadi kita dapat nih di sini ya, di paragraf 2, ya kan? Jadi kayak dia tuh bergizi, membuat kita senang, lalu bisa buat persahabatan, buat kita liburan, dan kehidupan beragama gitu ya. Jadi paragraf 2 ya. Oke. Yang ketiga, which of following is not true about the function of food? Jadi yang nggak benar, yang salah ya. Building muscles, bone, nerves, etc. etc. Jadi kayak membangun si otot, lalu tulang, lalu nerve itu tadi saraf ya. Ini benar. Regulating juga benar. Karena yang tadi di sini ya. Ini nih. Nah, build, maintain, regulate. Ini udah benar semua. Expressing the agony. Agony apa? Agony itu kesedihan, guys. Masa kita makan jadi sedih ya? Kalau misalnya kita lagi nggak mood, mungkin jadinya sedih gitu kan. Tapi kan ini nggak ada konteksnya ya. Udah berarti yang C yang salah. Life joyful juga bikin seneng, iya. Expressing our enjoyment juga, ya. Oke. Nomor 4, what is the best title for the text? Kita tadi udah tahu sih intinya tuh kayak makanan tuh penting dalam hidup kita. Udah itu aja sih. Ya udah, yang B ya. Kalau yang lainnya tuh ini tuh in part of importance of food in our life, kayak role food in business, psychology, religious life, sama social life. Jadi kayak part of si ini gitu ya. Jadi ya udah jawabannya yang B aja mewakili keseluruhan. Ini saya jangan di bawah sini ya. Kayak kita ke atasin. Cihui. Nah. Oke, how many meals do we eat in 2 years? Jadi berapa banyak sih makanan yang kita makan dalam 2 tahun? Jadi kalau misalnya kita lihat, in a single year, Nah, in a single year, on a 3 meal a day basis, jadi kayak 3 kali sehari setiap tahunnya itu, kita butuh 1000 meals. Ya berarti kalau misalnya dalam 2 tahun, 2 kali 1000 aja ya. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Oke, ada matematikanya ya di bahasa Inggris. Berarti kayak more than 2000 ya, over 2000. Ya udah, yang 2000 sampai 2500 aja ya. Ini kemungkinan benar juga, tapi ya nggak ada range 2000-nya, padahal kan lebih dari 2000 gitu ya. Oke, nomor 6. Ini structure-nya ya. Aku juga kayak masih belajar sih. Jadi aku mengajarkan yang bisa aku pahami ya, guys. Jadi kalau misalnya ada salah, tolong kasih tahu. Oke, Mark Twain. Nah, kalau misalnya di soal structure gini tuh sebenarnya kita nggak usah artiin sih. Kita tuh cukup untuk tahu subjek verb-nya. Udah ada atau belum? Di sini Mark Twain, di sini kan berarti nama orang ya, dia subjek. The years after the civil, ini belum ada verb-nya. Berarti kita cari verb. Oke, A, B, C, D yang verb yang mana? Udah pasti yang A. Calling, dia verb ing ya, bukan. He called, di sini ada pronoun-nya, ada kata gantinya, berarti bukan juga. Berarti yang A gitu. Nomor 7, early. Early itu di sini adalah keterangan ya, atau adverb. Ini adverb. Nah, berarti sini belum ada subjek. Terus ini kata benda. Kata benda, noun. Di sini harus ada subjek, ada verb. Karena kan kalau di sebuah kalimat itu harus ada subjek, verb, sama objek dan keterangan kayak gitu ya. Berarti sini ya udah yang subjek verb yang mana? Ini baru subjek doang. Ini had horse, ini verb subjek, ini subjek verb gitu ya. Berarti yang C. Horse having enggak ya? Oke, nomor 8. Bla 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 grow close to the ground. Oke, grow ini udah verb ya. Grow, berkembang gitu ya. Oke, berarti cari yang subjeknya aja. Berarti tundra plants gitu ya. Jadi tumbuhan tundra. Iya, tundra. Pernah belajar di geografi ya. Oke. Yang lainnya kurang tepat. Jadi kalau misalnya udah dapat jawaban ya udah gitu lanjut aja sih. Karena kan waktunya terbatas ya. Cuma kalau misalnya mau make sure nanti di akhir bisa.
Oke, nomor 9. In 1867, pada tahun 1867, bla bla bla, Alaska from erosion for 7,2 million. Oke, berarti di sini ini keterangan tahun as verb of time. Di sini belum ada subjek sama verb-nya. Yang mana subjek verb antara C sama D. Tapi yang lebih betul tuh yang D, karena kalau yang C itu purchase of-nya itu dia bukan verb, tapi dia adverb, ya kan? Iya. Ya apa sih? Yes, dia adverb. Lanjut, nomor 10. Ini masih sama kayak kita ngisi yang kosong gitu ya. Bla 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 loom high above. Nah, ini loom tuh udah verb, berarti sini cari subjeknya. Subjek yang mana? Ya udah yang A ya. Kalau di sini ada because, di sini konektor, berarti bukan. Di sini are juga udah verb, karena di sini udah ada loom, nggak usah pakai verb lagi. Ini udah ada that, nggak usah. Radioaktif, bla bla bla, provides a powerful. Nah, provides itu verb, tapi verb base. Jadi kata dasar ya. Kata dasar, verb base. Radioaktif dia subjek. Ya berarti di sini bisa juga kita masukin verb lagi gitu ya. Kalau it dia pronoun enggak. Dates, karena di sini udah ada S, nggak mungkin ada S lagi gitu ya. Enggak. Dating ini kemungkinan iya. Karena dia verb ing gitu ya. Kalau can dia models, kalau models tuh dia nggak boleh diikuti ed sama yang S, yang belakangnya ed sama S nggak boleh gitu. Jadi yang C. Nomor 12, bla 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 contain in the chromosomes. Oke, contain udah pasti dia verb. Di sini ada they. They-nya di sini subjek, ini ada are told, ini verb. Di sini harus kita cari subjek lagi. Subjeknya adalah yang gens are, gens are contained gitu, yang B. Lanjut, nah, oke, ini juga masih ngisi-ngisi gitu ya. The battles are then, bla bla bla, in specialist units for 24 hours. Specialize, lalu ada are, ini past ya, berarti past participle, cari aja yang verb 2 atau verb 3, berarti yang C, kayak gitu. 14. Nah, ini kayak vocab lagi, kita harus cari tahu artinya. Berarti yang lingkaran 37 yang ini, cari aja yang setelah titik. Oke. This step allows a very small number of bacteria. Jadi langkah ini tuh memungkinkan number of bacteria itu sangat kecil untuk bla 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 to level with sufficient for identification. Jadi dari number yang kecil itu bisa naik ya, meningkat atau menggandakan, ya kan? Kalau decrease dia mengurangi, fill dia mengisi, multiply dia menggandakan. Udah benar. Lengthen dia memanjangkan, weaken melemahkan. Berarti enggak ya yang C. 15. Dia yang ini berarti ya. Automatically, automatic, automation, automated, automates. Oke, jadi sini tuh can be read. Di sini ada model, di sini ada verb, can be read. Berarti di sini harus diikuti oleh adverb. Oke, adverb yang mana? Kalau adverb tuh ditandai oleh adanya li, belakangnya li, udah pasti yang A gitu ya. 16. For this reason the barcode stickers. Jadi untuk alasan ini stiker barcode-nya itu bla 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 di botol jangan dihilangkan. Oke. Untuk alasan ini stiker barcode yang diambil pada botol gitu ya. Oh enggak, bukan diambil, berarti yang ditemukan, yang terdapat. Oke, ini artinya ini terdapat nih, yang found on itu terdapat. Took itu dari take ya, berarti mengambil. Hidden from, berarti menyembunyikan dari. Took out tuh mengeluarkan. Aduh, maaf banget ya, jelek banget tulisan ini. Felt in tuh merasakan. Berarti yang paling tepat tuh yang terdapat, ya nggak sih? Kayak stiker barcode yang terdapat di botol tuh jangan dihilangkan gitu kan. Jadi found in gitu. Oke, nomor 40. Bla bla bla, they are used by the laboratory automated system. Karena digunakan untuk sistem otomasi laboratorium. Jadi kayak ada hubungan sebab akibat. Di sini udah pasti ini sebabnya, akibatnya. Di sini N tuh dan, or tuh, atau while atau whereas tuh ketika, S tuh karena. Berarti sini karena ya, karena mereka digunakan untuk sistem otomasi laboratorium. Berarti yang S. Gitu. Oke, 3 soal terakhir. Half of the world's 618 language is
Berarti setengah dari 6.800 bahasa were likely. Nah, di sini half of the words ini subjek ya. Were likely ini tuh verb. Nah, tapi ingat konteks kalimat itu apa? Apakah past atau present? Di sini kita lihat lagi subjeknya atau verbnya gitu ya. Di sini that is one, berarti is tuh dia present. Di sini ada every, ini juga ada benar ya, dia present. Ini benar, within tuh dalam 2 generasi benar juga. Nah, ini benar subjeknya, kemungkinan salahnya yang B. Kenapa? Karena kalau misalnya half of itu kan dia jamak ya. Kalau misalnya jamak, berarti verbnya itu harus jamak juga. Were sebenarnya udah benar, tapi dia pas. Harusnya di sini adalah are gitu. Bukan were, oke? 19, we think our perception of the world are real. Jadi kita berpikir persepsi kita di dunia adalah nyata. We think, ini verb, ya verb, ini verb juga, verb 1. Oke, but they are ini subjek, jadi udah benar ya. Think, are, they. Berarti yang salah yang D. Kenapa salahnya? Oke. Di sini tuh, and di sini kan ada biological and electrical. Ini tuh nggak sama ya, harus sejajar padahal kalau itu disebut and itu adalah parallel structure. Parallel structure. Jadi kalau misalnya biological, di sini kan berarti adjective kata sifat. Berarti sini juga harus electrical, bukan electrically. Kalau tadi yang ada li-nya apa? Adverb ya. Ini harus adjective lagi, kayak gitu. Oke? Terakhir, the earliest recorded. The earliest itu yang paling awal. Oke, ini nggak masalah, ini subjek. Weight driven, ini juga benar. Mechanic clock. Nah, ini tuh noun phrase. Kalau noun phrase itu tuh ditandai dengan adanya adjektif ditambah sama noun. Adjektif ditambah sama noun. Jadi kalau adjektif di sini tuh kayak gini, ada al-nya. Jadi kalau di sini mekanik tuh harusnya mechanical clock, jadi baru benar. Tapi kalau mekanik aja salah gitu ya. Ini in, dia keterangan waktu udah benar. Jadi yang C. Udah gitu aja guys untuk pembahasan soal bahasa Inggrisnya. Makasih sudah pada request. Saya jadi tertantang buat belajar lagi nih ya. Udah lama nggak belajar bahasa Inggris. Udah gitu aja dari aku. Kalau misalnya ada saran konten lain mau bahas soal apa lagi. Kemarin tuh banyak yang pengen UNES. Terus soal-soal dan soal-soal univ lain gitu ya. Nanti aku coba cari-cari. Dan buat nilai amannya juga aku lagi persiapkan ya. Thank you for watching and bye.